Kita lanjutkan dialog pemirsa, kita ke Bung Erwin ya untuk menanggapi kalau kata Sintayong itu kita kurang waktu buat latihan. Bung Erwin, gimana tanggapannya? Ya masuk akal sih. Tapi memang itu yang harus dihadapi oleh setiap pemain tim nasional, setiap pelatih tim nasional menjelang FIFA Matchday. Nggak punya banyak waktu. 4 hari itu udah mewah sekali, 5 hari udah mewah sekali. Jadi 3 hari sebelum, ini kan pemain-pemain yang dari Eropa itu hari Sabtu, hari Minggu masih main. Mereka melakukan perjalanan ke Sydney hari Senin. Hari Senin nyampe pasti rest, ya kan? Selasa mereka latihan, Rabu official training, Kamis udah main. Jadi hanya 2 kali sempat untuk latihan mereka. Dan ini yang harus dihadapi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kecuali nanti kalau misalnya lawan Bahrain ya, karena ini kan satu paket nih, tanggal 20, 25. Tapi nanti kalau mau menghadapi Cina sama Jepang di bulan Juni, kondisi yang sama akan terulang. Memang waktunya nggak banyak, dan ini yang harus dihadapi baik pelatih ataupun pemain, bagaimana saling beradaptasi, pelatihnya beradaptasi dengan pemainnya, melakukan taktik strategi seperti apa, pemainnya juga harus beradaptasi dengan rekan-rekannya, dengan pelatihnya juga. Ya ini kondisi yang memang dihadapi dalam sepak bola modern, dan harus harus bisa menghadapi situasi seperti itu. Jadi komunikasi memang belum terjalin maksimal sebenarnya ya. Kalau dilihat dari permainan semalam ya seperti itu, karena bola atas tendangan sudut 2 kali kena ya, tendangan penalti itu awalnya juga dari tendangan sudut itu kan ada lawan yang tidak terkawal. Itu kan bukti bahwa komunikasi kurang terjalin dengan baik dalam situasi itu ya. Oke. Nggak dalam situasi itulah yang pertandingan dikecewakan semuanya juga oleh netizen, di mana kan permasalahan sebelumnya dengan pelatih sebelum ini kan masalah komunikasi, ya kan, masalah ruang ganti, begitu taktikal. Nah, ketika ada yang baru pergantian ini kan harapannya juga komunikasi jadi lebih baik, tapi belum kita lihat ya, belum maksimal komunikasi. Mungkin ya tadi dugaan dari Bung Erwin, komunikasi antar pemain ini masih kurang dalam laga kemarin. Nah, sekarang pun ramai. Kalau kita bilang ini kekalahan Indonesia jadi ujian terberat bagi Patrick Kluivert ya. Banyak sekali tagar-tagar ataupun juga tagar-tagar Kluivert out ya, begitu ya, meme soal STY begitu. Nah, coba kita tanya. Ada juga informasi katanya sepanjang laga kemarin ketika kita sudah kebobolan ini banyak yang menyuarakan STY di Stadion Australia. Kita coba dengarkan ya videonya. Atau kita tanya langsung Bang Ege ya, kan Bang Ege yang mengirim video itu, bener ya Bang Ege video itu? Ya, ini video yang ada di stadion dan memang beredar juga di tempat lain ya. Saya tidak tahu persis siapa yang merekam, tapi saya ada di sana dan memang satu kali pernah terdengar teriakan ini ya. Cukup lumayan lah di stadion dengan kapasitas 41.000 yang nonton 37.000, sempat ya 30 detik lah ada teriakan-teriakan seperti ini. Tapi saya mau gambarkan 3 hal ya. Yang pertama, kita kemarin sudah membicarakan ini ya dengan Towel dan teman-teman di TV One, bahwa mudah-mudahan pada saat kita menonton pertandingan ini harapan kita sama, baik di stadion maupun di nonton bareng atau nobar manapun, plus 62, plus 61 dan lain-lain. Yang kedua, memang ada masalah-masalah komunikasi tidak hanya di lapangan. Masalah komunikasi yang saya maksudkan itu misalnya, ini kan kita PSSI sendiri kalau ditanya mau ke Piala Dunianya kapan, 2034. Tapi pada kesempatan lain maunya lolos 2 besar di grup ini gitu ya. Berarti kan lolos langsung dengan sangat taktikal untuk 2 pertandingan ini, Australia dan Bahrain. Dan yang ketiga, posisi Sintayong ini kan unik sekali. Sintayong ini selalu akan terlihat benar dan bagus ya di media, sementara Towel itu bisa selalu salah karena 2 hal. Kalau kemarin misalnya kita menang 2-1, berarti ini terima kasih Coach Sintayong, dia yang mengantarkan ke Patrick Kluivert gitu. Tetapi ketika kalah, maka yang jadi masalah memang Sintayong yang benar, Kluivert yang salah. Bahkan ketika Sintayong seperti melambaikan tangannya, angka 5 itu ya dari jarinya 5 dianggap dia sudah memprediksikan 5-1 gitu. Jadi memang harusnya ke depan kita sekali lagi, saya kemarin tertarik ada poster yang saya kirimkan juga ke TV One waktu live itu ada ya tulisan yang mengatakan terima kasih Coach Sintayong ya, dan good luck Patrick Kluivert. Dan memang betul itu seperti yang saya katakan tadi, buaya itu ya buaya makan ikan lele dalam sepak bola itu selalu sedih gitu.
Jadi nggak ada cerita tentang tentang sepak bola yang kalah itu yang enak. Sementara kalau menang itu seperti boleh ngomong apa saja di media. Nah, balik ke tadi ke komunikasi apa yang terjadi di sini, sebetulnya kami terbagi 3 ya. Sebagian yang keluar dari stadion tetap mengatakan kita pernah kalah 0-4 lawan Jepang, tetapi kemudian menang 2-0 lawan Arab Saudi. Jadi masih ada harapan. Yang kedua, betul. Yang kedua tadi adalah bagian yang berteriak kembalikan Sintayong tadi. Nah, yang ketiga ya adalah mereka yang relatif menurut saya lebih rasional, lebih tenang mengatakan permainan kemarin itu enak sekali. Memang ada beberapa kesalahan individu ditambah dengan tadi ya pertahanan dan mungkin penempatan orang-orang yang belum tepat dan sayangnya saya nggak tahu ya, memang Patrick Kluivert sejauh pandangan saya adalah penyerang luar biasa pada masanya, tapi belum pelatih yang baik. Jadi harus ada upaya untuk misalnya mengganti para pemain dengan agak cepat, tapi itu tidak terjadi. Nah, secara umum penonton tetap mengatakan bahwa kita masih punya harapan kalau ini bisa diperbaiki menjelang lawan Bahrain. Baik, Bung Ege. Saya ke Bung Toel. Bung Toel, Ya. kalau di era sebelumnya komentarnya begini. Indonesia kenapa sih bertahan terus gitu? Kenapa strategi bus parkir, siapa tuh yang ngomong tuh dulu? Erwin gitu. Nah sekarang giliran kita udah ofensif nih, salah juga lagi. gitu kan? Yang ibu salah siapa? Kurang bertahan ya, netizen juga Netizen. ngomong Ya kan, gitu bukan kan. Bung Toel. Berarti kan bus parkir strategi yang bisa dipakai juga sebenarnya kan? Artinya saya bilang kan, sepak bola kita hanya peduli hasil, nggak lihat kualitas. Nah, pertanyaannya waktu itu ketika dikasih naturalisasi 10 tambah 12 jadi 15 jadi 17 jadi 19 sekarang, kalau pakai Elkan jadi 20. Kalau yang kemarin kan parkir bus terus kan, retreat, defend, counter attack, retreat, defend, counter attack. Pertanyaan filosofi bolanya, kan saya bertanya itu, apakah kualitas yang dinaturalisasi ini hanya bisa itu? Ternyata semalam enggak. Hanya itu tadi, kalau merekonstruksi sebuah bangunan belum komplit, belum sempurna. Gitu loh. Tapi kita Struktur. menghadapi Bahrain nih, apa yang harus Ya. kita lakukan? Ya saya pikir kesalahan-kesalahan itu kurangi. Set play perbaiki, menghadapi tekanan lawan dari bola-bola mati, baik itu sepak pojok maupun tendangan bebas. Karena semalam 3 gol yang bersarang kita berawal dari sepak pojok. Kedua, counter attacking lawan. Lalu pemilihan pemain, sorry, ini senior, boleh kita sebut. Menurut saya Nathan Chuaon adalah titik lemah. Kenapa? Karena kemarin dalam posisi yang sangat ofensif, contoh. Yang kemarin nomor 9 siapa babak pertama? Strike kan di starting. Iya. Nomor 10, 2 loh. Romeni sama Marcelino. Artinya ada beban yang berat di Haye dan Nathan Chuaon. Nathan nggak main, dia bilang, kelihatan. Orang yang nggak main di level kompetitif kelihatan. Contoh gol ketiga Australia, Nathan nonton loh, ulangi deh, tayangan-tayangan ulangannya. Dia baru bereaksi ketika bola kedua rebound datang lagi dihantam sama Jackson Irvin, dia baru bergerak. Bung Erwin Jadi ngangguk-ngangguk. artinya ada momen dia nonton. Padahal disitulah dia harusnya ambil. Harusnya langsung ya. Iya, jadi kalau boleh saya bilang itulah. Berarti responnya kurang cepat ya? Apa ya? Ya itu tadi ada feeling, ada level kompetitif yang dia hilang karena dia nggak main. Betul bahwa naturalisasi itu mengakselerasi, tapi contoh case per case, makanya nggak boleh terpesona, terperangah, tetap kita punya daya kritis karena mereka belum sesempurna itu. Oke. Gitu loh. Kita ke Bung Erwin juga nih. Pertanyaannya Untuk apa nih? Bahrain. Untuk Bahrain. Pemilihan pemain yang pertama harus diingat semalam Max Hilgers sama Sandy Walsh keluar karena cedera. Kalau mereka nggak bisa main, terutama Hilgers, siapa yang mau dimainkan? Di situ ada Jordi, ada Rido, ya. Siapa yang akan dimainkan? Ini kan harus tepat, ya. Kalau Sandy Walsh misalnya di posisi kanan masih ada Kevin Dix, gitu. Tapi di posisi back tengah kalau Hilgers nggak bisa main, siapa yang akan main itu harus bisa tepat. Evaluasi mungkin dari lini tengah. Di depan juga Orat Mangun sudah bisa main, Justin juga sudah bisa main di belakang. Siapa yang akan dimainkan itu kan menjadi PR tentu setelah pertandingan lawan Australia semalam. Dan yang satu lagi adalah yang tidak kalah pentingnya adalah faktor non teknis. Nggak mudah untuk bangkit dari kekalahan 5-1, 1-5
lalu main di kandang sendiri dengan tekanan seperti itu, kondisi non teknisnya tentu nggak akan mudah. Bagaimana mental pemain itu harus bisa dibangkitkan. Oke, pemain-pemain diaspora itu mereka ada yang bagus tampil di klubnya itu, tapi ketika main di tim nasional itu tekanannya akan berbeda. Dan caps mereka nggak banyak kok, belum banyak kok. Capsnya kipernya Australia itu 90 lebih, Matthew Ryan itu. Jackson Irvine capsnya 50 lebih. Sementara di Indonesia pemain-pemain yang diaspora itu nggak banyak, belum ada yang 20 lebih di tim nasional senior ya. Kalau di U23 ditambah mungkin bisa gitu, tapi di tim nasional senior nggak ada yang capsnya lebih dari 20, dan itu kan membuktikan bahwa tekanan itu akan banyak ketika main di GBK, karena harapannya kan menang. Untuk bisa tetap bertahan di fase ini, peluang ke Piala Dunia adalah menang lawan Bahrain, menang lawan Cina. Mainnya di GBK, itu bisa dua sisi mata uang. Tekanan penonton bisa jadi motivasi, atau tekanan penonton malah bikin down. Kalau misalnya Jadi kalau hasilnya nggak untuk sesuai lolos kita ekspektasi. harus menang ya. Dua-duanya harus Dua-duanya harus ada menang. pilihan. Kita nggak usah ngomong soal Jepang deh. Ya, Kita ya. main di Jepang ya. Terlepas dari Jepang sudah lolos atau tidak, mereka main dengan misalnya pemain-pemain yang bukan starter karena sudah lolos, Bukan tetap lolos aja langsung ya pengertiannya ya. Iya. Menang Bahrain, menang Cina maksudnya. bukan lolos langsung. Kan nambah 6 tuh kalau Iya. bisa menang, berarti 12. Itu belum tentu lolos langsung juga. Paling tidak mengamankan posisi di 3-4 gitu. Iya. Karena kalau di 5-6 udah out. 3-4 itu akan main lagi di babak keempat. Ronde 4. Iya, ronde 4. Tanding lagi Oke. lawan tim-tim lain gitu. Oke, kita terakhir minta tanggapan Bang Ege. Bang Ege ini mengatakan bahwa sangat sedih dengan hasilnya, tetapi kita harus tetap tegak berdiri. Nah, tegak berdirinya seperti apa nih untuk melawan Bahrain, Bang Ege? Singkat saja, Bang Ege. Tadi nggak dijawab ya. Ya, yang pertama, ini sekarang harus ada manajemen ekspektasi, ya. Saya khawatirnya, ini bukan saya yang mengatakan, Andre Rosiadi pernah mengatakan, kalau terjadi hal seperti ini, maka pada waktu lawan Bahrain, jangan-jangan ada penonton yang begitu mau mulai saja sudah meneriakkan STY, STY begitu ya. Jadi ini kita butuh manajemen ekspektasi dalam konteks, ya kita mudah-mudahan kita sama-sama memberi dukungan, karena kalau ada hal yang seperti itu di lapangan pada waktu lawan Bahrain, tekanannya akan menjadi lebih besar ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Erwin. Yang kedua, saya ingin mengatakan mudah-mudahan ya ada perubahan, walaupun 4 hari ini bukanlah waktu yang cukup banyak tersedia, tapi seperti tadi kita eksplosifnya mungkin tetap enak untuk ditonton, tapi masalah-masalah pertahanan itu bisa diatasi dengan tepat dan dengan cepat dengan nama-nama pemain, walaupun tadi ada 2 mungkin yang relatif cedera, mudah-mudahan bisa kembali. Dan yang ketiga, manajemen ekspektasi ini harus sekarang kita kembalikan kepada para penonton kita, para pendukung kita ya. Mungkin kalaupun nanti harapan dari rakyat tidak tercapai di 2026 nggak apa-apa. Kita dukung terus, dan bagi mereka yang masih punya memori indah dengan pelatih lama juga nggak masalah. Asal mari kita dukung dulu lah 2 pertandingan ini ya, untuk memberi kesempatan kepada Patrick Kluivert. Walaupun nanti kita bisa saja mengatakan, oke, Patrick, Anda seperti digambarkan dalam film-film kartun itu pada hari ini ya, Anda gagal dan seperti tergagap-gagap. Tapi berikan dulu dukungan untuk 2 pertandingan ini. Keindahan memori Anda dengan Sintayong juga tidak ada masalah, tetapi berikan dukungan di 2 pertandingan ini ketika kita menjadi tuan rumah. Kita tetap harus berdiri tegak. Tetap harus berdiri tegak, tetap berdiri semangat. tegak. Peluang tadi masih ada ya. Menang 2 kali mungkin melawan Cina dan Bahrain, kita masih bisa punya peluang untuk ke Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak. Terima kasih, Terima kasih Bung juga. Erwin, Bung Erwin, dan Ya. juga Bung Ege. Akhirnya setelah mendengarkan perbincangan kita, saya masih punya pantun nih. Apa? Makan pepes ikan lele, Cakep. jangan lemes, masih ada peluang le, gitu ya. Yeay. Kita doakan ya, semoga timnas Indonesia tetap semangat menghadapi Ya, harus laga-laga optimis lagi, selanjutnya. ya. Harus Oke, bangkit terima lagi. kasih banyak narasumber. Kita masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Usai Usai jeda. jeda, kita akan kembali.